Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian kopi hangat pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pada Kamis pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan insya Allah sebagai pemantik acara diskusi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Rahman. Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini tentang nilai-nilai politik dalam Al-Quran. Setelah pemaparan dari beliau, insya Allah nanti kita bisa berkontribusi, menuangkan gagasan-gagasan, ide-ide kita, masukan, bisa kritik, saran, bahkan juga bisa setuju dan tidak setuju. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Rahman. Kami persilahkan kepada beliau untuk mempresentasikan tema yang beliau angkat pada kesempatan kali ini. Silakan, Ustadz. Tes jelas ya suara saya. Sangat jelas. Sangat jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bertemu kembali dalam diskusi rutin pada setiap Kamis di pagi hari, dan pada kesempatan ini saya akan sharing tentang nilai-nilai politik dalam Al-Quran, studi analisis tafsir Maqosidi. Bapak dan Ibu sekalian, saya izin share PowerPoint ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita perlu mengkaji nilai-nilai politik dalam Al-Quran? Ya. Di antara yang menjadi latar belakang masalah adalah adanya krisis nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian krisis nilai ini bisa diawali atau dimulai dari para stakeholder
Kemudian kenapa krisis itu perlu dicari solusinya? Karena Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan, saya share hadisnya aja ya, bahwa kita sebagai individu, sebagai masyarakat, bahkan sebagai bangsa dan negara, tidak akan pernah selesai dari masalah sampai kita kembali mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal ya, ini ada hadis yang sangat terkenal yang menjadi referensi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza tabaya'tum bil aina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinik." Yang perlu kita garis bawahi adalah masalah demi masalah, problematika demi problematika tidak akan pernah selesai sampai kita kembali kepada ajaran agama. Ya. Banyak perasaan ayah, kan ayah doang yang makan. Admin. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada ajaran Islam dalam menghadapi krisis itu adalah salah satu petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang perlu kita garis bawahi adalah kembali kepada ajaran Islam itu maksudnya kembali secara komprehensif, secara integral, tidak parsial ya. Begitu juga dalam konteks berbangsa dan bernegara, Islam memberikan nilai-nilai, mengajarkan prinsip-prinsip dalam berpolitik. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Islam, di dalam Al-Quran, kalau kita mempelajari tentang tujuan politik, ya, saya di sini buat PowerPoint-nya ya. Nah, di sini. Jadi tujuan politik itu dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, ya, ada dua tujuan. Yang pertama adalah hirasatuddin, menjaga dan melindungi agama. Dan yang kedua adalah siasatud dunya, mengatur dan memakmurkan dunia. Dalam konteks inilah Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa al-khilafatu, ya, fungsi kepemimpinan itu adalah dalam rangka menjaga maqasid syariah dan
Maqasid yang paling tinggi itu adalah disepakati oleh para ulama adalah menjaga agama. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ada ucapan dari Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal bahwa al-mulku wad-din tau'aman. Kekuasaan dengan agama itu ibarat saudara kembar. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Fad-dinu aslun. Agama itu adalah fondasinya. Wal mulku harisun. Sementara kekuasaan, pemerintahan, apapun bentuknya, itu adalah sebagai penjaga dari agama. Sebagai mizollah, sebagai payung untuk menjaga agama, menjaga kemaslahatan umum. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali melanjutkan ucapannya, fama la aslalahu fahadin. Sesuatu yang tidak kuat fondasinya, artinya sesuatu yang tidak ada akarnya, sesuatu yang tidak kuat fondasinya, maka itu akan hancur dan binasa. Wa ma la harisalahu fadoi. Tetapi sesuatu yang tidak ada payungnya, sesuatu yang tidak ada penjaganya, maka akan sia-sia. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengelola politik, dalam mengelola kekuasaan. Memang di dalam Al-Quran, kalau kita mencari secara tekstual kata-kata politik, maka kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi esensi dan substansi politik itu banyak ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya ketika Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin ini adalah salah satu pilar dalam bernegara. Karena ketika rakyat ya tidak patuh kepada pemimpin, ya maka akan terjadi konflik, akan terjadi chaos. Tapi yang menjadi perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada pemimpin, itu kata-kata ati'u tidak diulangi. Saya baca ayatnya secara lengkap. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, kata-kata ati'u itu secara eksplisit disebutkan. Ati Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perintah ketaatan kepada pemimpin, kata-kata ati'u itu dihapuskan. Tapi langsung wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Kata-kata ati'u dihapus. Menurut para mufassir, misalnya Said Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran mengatakan, ketika kata-kata ati'u dihapus, ya, kata-kata ati'u dihapus ketika memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada pemimpin, itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada manusia biasa itu ada prasyaratnya, tidak mutlak. Tetapi ketaatan kita adalah dalam rangka mentaati sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik.
Oleh karenanya dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh memberikan ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada pencipta kita. Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, dalam penelitian saya, ternyata kata-kata politik itu ditemukan secara eksplisit. Kata-kata politik, kata-kata siasa itu ditemukan dalam dua konteks. Yang pertama adalah konteks kepemimpinan Bani Israel. Konteks kepemimpinan Bani Israel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam Al-Quran, kata politik itu tidak ditemukan secara sharih, tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi dalam hadis, kata-kata siasah itu ditemukan dalam dua konteks. Yang pertama adalah kepemimpinan para nabi kepada Bani Israel. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya." Adalah kaum Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Kata-kata sasa, ya susu ya, itu satu kata dengan siasa. Artinya dalam hadis kata siasah itu ditemukan secara eksplisit, secara sharih. Dan konteks yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata siasah dalam hadis itu ditemukan dalam konteks siasatul faros, menunggangi kuda. Ya, menunggangi kuda. Menunggangi kuda. Jadi ceritanya Asma binti Abu Bakar itu punya suami yang bernama Zubair. Ya. Suaminya bernama Zubair. Sementara Zubair ini adalah seorang yang katakanlah miskin ya, seorang yang fakir gitu ya. Nah, di antara yang dimiliki oleh Zubair itu adalah beliau punya kuda ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, Asma binti Abu Bakar ini membantu Zubair dalam memelihara kuda tersebut. Di sini dikatakan Zubair menikahiku sedangkan dia tidak memiliki harta kekayaan berupa barang tetap. Tidak juga hamba sahaya. Pokoknya ia tidak punya kekayaan selain alat penyiram dan seekor kuda. Setiap hari saya memberi makan dan minum kudanya, menjahitkan garba, tempat air yang terbuat dari kulitnya, membikinkan tepung padahal saya tidak pandai membuat roti, dan biasanya saya membikinkan roti tetangga-tetangga saya dari kalangan wanita Ansor yang terkenal kepiawaiannya membuat roti. Setiap hari saya harus mengangkut biji-bijian dengan cara meletakkannya di atas kepalaku, dan kelak harus saya tumbuk dari sebidang tanah milik Zubair yang merupakan hadiah dari Rasulullah SAW. Padahal jarak tanah itu dengan rumah saya sekitar 2/3 farsah. Dalam perjalanan saya bertemu Rasulullah SAW bersama seorang dari kalangan Ansor. Nabi lalu memanggilku seraya mengatakan ih. Ya, ucapan yang ditujukan kepada binatang kendaraan agar merunduk untuk dinaiki, agar saya membonceng di belakangnya. Tentu saja saya akan malu berjalan bersama laki-laki, dan saya ingat betul bahwa suami saya Zubair seorang yang sangat pencemburu.
Nabi Muhammad SAW juga sangat tahu bahwa saya pasti malu. Maka Nabi berlalu, kemudian saya sampai ke rumah dan menemui Zubair, dan saya berkata kepadanya, saya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya di jalan, sedangkan di atas kepalaku ada seenggok biji-bijian. Lalu ia merundukkan binatang, ya, kendaraannya agar aku naik. Tentu saja saya malu dan saya ingat kecemburuanmu, hai Zubair. Zubair berkata, demi Allah, kamu mengangkat biji-bijian itu jauh lebih berat, menjadi beban psikologis yang berat bagi saya dibandingkan dengan naiknya kamu bersamanya. Asma melanjutkan kisahnya dengan mengatakan, sampai akhirnya ayahku Abu Bakar mengirim seorang pembantu, ya, menggantikan untuk siasatul faros. Itu apa namanya? Mengurus kuda. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena kajian kita itu menggunakan tafsir Maqasidi, ya, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa dan bagaimana tafsir Maqasidi? Ya. Nah, tafsir Maqasidi ini Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana metode yang baru, ya, tentu ada perdebatan dalam memaknai dan mendefinisikan tafsir Maqasidi. Ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat terkait apa itu tafsir Maqasidi. Baik, saya share lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ada dialektika di antara para ulama apa itu tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi dalam perspektif Wasfi Asur Abu Zaid, ya, tafsir yang mengungkap makna-makna dari Al-Quran, di mana orientasi utamanya adalah mewujudkan atau merealisasikan maqasid Al-Quran. Dan Bapak dan Ibu sekalian, maqasid Al-Quran ini, tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan, itu menurut para ulama, itu ada 2 kategori. Ada maqasid yang mansusoh, ya, maqasid mansusoh, maksudnya tujuan-tujuan yang dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran, ada teksnya dari Al-Quran, itu menurut Syekh Ar-Raisuni dalam kitab Maqasid, ya, dalam kitab Maqasidul Maqasid, ada 5 tujuan Al-Quran yang tekstual. Ada 5 tujuan Al-Quran yang disebutkan secara langsung oleh Al-Quran. Yang pertama adalah maqsadu tauhidillah, tujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, maqsadul hidayah ad-diniyah wad dunyawiyah. Al-Quran diturunkan memiliki tujuan sebagai hidayah, baik di dunia, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah keduniaan. Dan yang ketiga adalah tujuan Al-Quran yang mansusoh, ya, mansusoh itu yang tekstual, adalah maksud at-tazkiyah wa ta'lim. Tujuan untuk mensucikan diri dan juga untuk taklim, mengajarkan kepada manusia. Dan yang keempat adalah maqsadur rahmah was sa'adah. Tujuan untuk mendatangkan rahmat, kasih sayang dan kebahagiaan kepada manusia. Dan yang kelima adalah maqsadu iqamatil haqqi wal adli. Tujuan yang kelima dari maqasid Al-Quran yang tekstual itu adalah dalam rangka menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua dari maqasid Al-Quran itu adalah maqasid yang mustambatoh. Secara tekstual, tujuan-tujuannya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi substansinya disebutkan oleh Al-Quran.
Nah, terkait makosid yang mustambatoh ini, ya, apa tujuan Al-Quran yang tidak tekstualis ini, itu ulama ada 34 mazhab, Bapak dan Ibu sekalian. Ada 34 mazhab dalam penelitian saya terkait jenis-jenis tujuan Al-Quran yang tidak secara eksplisit. Baik, jadi dalam pandangan Wasfi Abu Asur, ya, tafsir Maqasidi itu adalah tafsir yang berorientasi mengungkap dan mewujudkan maqasid Al-Quran dalam kehidupan manusia, apapun skalanya, baik skala individu, kelompok, masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tafsir Maqasidi itu menurut Abdul Karim Hamidi. Abdul Karim Hamidi mengatakan bahwa tafsir Maqasidi itu adalah tafsir yang berorientasi untuk mewujudkan maqasid asy-syariah. Kalau Wasfi Asur itu tadi mengatakan tafsir Maqasidi itu adalah tafsir yang punya tujuan untuk mewujudkan, merealisasikan maqasid Al-Quran, tapi dalam pandangan Abdul Karim Hamidi, tafsir Maqasidi itu adalah tafsir yang berusaha mengungkap dan mewujudkan maqasid syariah. Dan maqasid syariah ini kita semuanya udah paham, yaitu adalah hifzu ad-din, menjaga agama, ya. Kemudian hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, kemudian adalah hifdzul irdi atau hifdzun nasab, ya, menjaga keturunan dan kehormatan, dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, menurut Abdul Karim Hamidi, tafsir Maqasidi itu tidak akan terlepas dari 5 maqasid ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, ya, serta menjaga harta. Walaupun ulama-ulama kontemporer itu ada yang menambahkan tujuan bersyariat yang keenam, yaitu hifzu al-hurriyah, menjaga kebebasan. Tapi ini masih menjadi debatable di kalangan para ulama tafsir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Abdul Karim Hamidi yang mengatakan bahwa maqasid Al-Quran itu sama saja dengan maqasid syariah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing karena pernah diungkapkan juga oleh Izzuddin bin Abdussalam. Di mana Izzuddin bin Abdussalam mengatakan bahwa tujuan Al-Quran yang utama itu adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai macam kerusakan. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, tafsir Maqasidi itu adalah, ya, ini ada pemikir dari Indonesia ini, ya, dari UIN Sunan Kalijaga, yaitu Profesor Abdul Mustaqim, mengatakan bahwa tafsir Maqasidi itu berorientasi terwujudnya 2 maqasid, baik itu maqasid Al-Quran dan sekaligus maqasid syariah. Nah, itulah perdebatan atau dialektika di antara para ahli, para ulama tentang apa itu tafsir Maqasidi. Dan tafsir Maqasidi ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah metode yang baru ditemukan, walaupun benih-benihnya, ya, akar-akarnya itu sudah ditemukan pada masa klasik. Karena sebagaimana kita ketahui, metode tafsir itu ada 4, dan ini metode yang kelima. Tafsir Maqasidi itu bisa dikatakan metode yang kelima. Metode yang biasa dikenal dalam penafsiran itu adalah ada metode namanya tahlili, ya, metode analisis, ya, analisis teks. Kemudian ada metode maudhu'i, metode tematik. Juga ada metode yang ketiga itu adalah metode ijmali, penafsiran secara global, ya. Dan yang keempat itu adalah metode muqaran,
tafsir komparatif ya, tafsir perbandingan. Nah, tafsir Maqasidi ini adalah metode yang kelima yang baru ya, katakanlah booming ya akhir-akhir ini sebagai metode yang kelima dalam konteks penafsiran Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, nah apa saja nilai-nilai politik dalam Al-Quran? Nah, nilai-nilai politik dalam Al-Quran itu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah qiyam al-bina as-siyasi, yang kita kenal dengan nilai-nilai politik yang konstruktif. Qiyam al-bina as-siyasi yaitu nilai-nilai politik yang konstruktif, yaitu asyura, ya, musyawarah. Yang kedua adalah al-adalah, prinsip keadilan. Dan yang ketiga adalah al-hurriyah, ada kebebasan. Dan yang keempat adalah al-musawah, ada egaliter. Dan yang berikutnya adalah ta'ah as-sultah as-syar'iyah, adanya ketaatan kepada pemimpin yang legitim. Ini nilai-nilai politik dalam Al-Quran ya, yang terkait dengan nilai-nilai politik konstruktif. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya sangat singkat ya, nilai yang kedua dalam Al-Quran itu adalah qiyam al-ada as-siyasi, nilai-nilai performa politik. Ya, misalnya di sini ada kewajiban mengembalikan segala problematika, segala masalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ini adalah sebagai pedoman dalam konteks apapun, ya, baik itu dalam ranah pribadi, lebih-lebih dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, berikutnya adalah dalam konteks nilai performa politik itu adalah ada al-hurriyah atau hurriyatut tadayun, kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini sangat jelas dalam Al-Quran, dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Dalam ayat yang lain dikatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kafir monggo, yang ingin beriman silahkan, tapi masing-masing pilihan itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah man'ul gulul wariswah, larangan berkhianat dan menerima gratifikasi. Dan yang keempat adalah berorientasi pada pelayanan rakyat. Dan berikutnya adalah kebebasan berpikir dalam menyampaikan pendapat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, baik itu nilai-nilai konstruktif maupun nilai-nilai performa politik itu dijelaskan oleh Al-Quran ya. Dan apabila kita ya bisa menerapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, apapun itu sistemnya, selama nilai-nilai tadi itu terpenuhi, maka itu sudah bisa dikatakan negara tersebut sebagai negara yang baik, bahkan bisa dikatakan menjadi negara yang Islami. Jadi Islam tidak mengenal sistem negara tertentu, tapi apapun bentuknya, apapun sistemnya, selama nilai-nilai tersebut itu bisa diwujudkan, bisa direalisasikan, maka negara itu insya Allah akan menjadi negara yang baik, yang bisa mewujudkan kemaslahatan, juga mencegah dari berbagai macam kerusakan. Barangkali itu pengantar saya, Dr. Abdul Rahim. Ya, waktunya sangat singkat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Jadi ini tema ini sudah diuji di hadapan sidang para profesor. Nah, jangan buka. Jadi satu karya saya rasa sangat berbobot. Jadi pembahasannya mungkin bisa dikatakan tema-tema besar. Saya memberikan sedikit konklusi bahwa tadi disebutkan
bahwa nilai-nilai politik di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Nilai-nilai yang menjadi basis atau menjadi dasar dalam politik. Kemudian yang kedua, nilai-nilai menjadi dasar pengelolaan negara. Jadi ini hasil penjelasan beliau pada secara konklusi singkat ya. Dan ada satu ungkapan yang disampaikan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah Thaha Jabir Al-Alwani. Pemahaman kita terhadap teks-teks hadis yang terkait dengan politik selayaknya juga atau seharusnya itu juga dirujuk kepada nilai-nilai politik yang ada di dalam Al-Quran atau nilai karena Al-Quran bersifat universal. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan berikutnya untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan atau menyampaikan ide atau gagasan atau mungkin pertanyaan juga tidak menjadi persoalan. Atau bisa jadi yang setuju atau nggak setuju atau menambahkan atau menanyakan. Saya persilahkan. Kalau ada ya yang ini. Saya persilakan mungkin bisa tunjuk tangan. Bisa angkat tangan. Oke. Ya, yang pertama kepada Syekh kita, Ustadz kita, di antaranya ada Syekh kita, Buya Yahya. Tafadhal Buya. Kolega Ustadz Rahman ini. Ya, Kolega saya kita muridnya semua. Ustadz Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, Assalamualaikum, salam gelora. Nggak boleh kampanye di sini. Oh, nggak boleh ya? Saya hanya pengen contoh aja. Negara mana yang sudah mempraktekkan nilai-nilai politik berdasarkan maqasidi dari Al-Quran ataupun syariah atau itu satu. Negara mana? Model yang bagaimana? Apakah itu juga cocok untuk kita Indonesia? Apakah harus Pak Rahman dulu jadi anggota DPR RI dari Gelora baru ini bisa berhasil atau bagaimana? Itu yang pertama. Ini kemana? Kedua, Tim ses. nggak usah terlalu serius lah, kita nanti ngantuk. Jadi, tapi kan ada substansinya. Yang kedua, itu yang tadi Anissa 59. Alhamdulillah, tadi udah dibacakan. Iya. Kenapa di situ memakai kata uli, jamak, tidak wali, mufrad? Kenapa di situ al-amr, perintahnya dia ma'rifah, dia tidak nakiroh. Ada apa di balik itu dari segi kacamata tafsir Maqasidi? Silahkan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini Dokter Buya Yahya ini kayak penguji tesis nih. Iya. Ada yang lain? Tambung atau langsung ditanggapi oleh Ustadz Rahman? Baik. Langsung tanggapi atau ini ya? Atau Dokter Bu Sita mau menambahkan sebelum dijawab? Nanti aja. Oh, gitu ya. Oke, silakan Ustadz Rahman. Baik. Pertanyaan yang luar biasa dari Dr. Yahya Abdul Rasid ya. Beliau adalah kolega saya nih. Teman murid. sekelas guru saya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa dalam konteks politik Islam itu saya lebih sepakat bahwa Islam itu tidak mengajarkan sistem politik tertentu. Apakah itu kerajaan, apakah itu nanti demokrasi, apakah itu nanti sistem-sistem yang lain, itu tidak diajarkan secara rigid. Begitu baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena sistem bernegara itu tentu harus sesuai dengan relevansi sesuai dengan kemaslahatan di mana manusia atau orang-orang hidup. Artinya mau bentuk sistem apapun selama nilai-nilai tersebut bisa diwujudkan, bisa direalisasikan,
maka negara tersebut sudah bisa dikatakan ya menegakkan maqasid syariah, sebagaimana itu yang menjadi catatan dari Imam Al-Mawardi, begitu juga Imam Ibnu Taimiyah, begitu juga Imam Al-Ghazali. Mereka semuanya mengatakan yang penting tujuannya gitu ya. Tujuan dalam bernegara itu bisa tercapai, bisa menegakkan nilai-nilai. Adapun sistem itu tentu sesuai dengan kesepakatan para pemimpin yang ada di negara itu. Ya, misalkan negara kita, negara Indonesia, ya adalah negara demokrasi ya. Walaupun belum ideal, tapi sebenarnya ini lebih bagus kalau kita komparasikan dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Saya pernah hidup di Mesir ya. Dibandingkan negara-negara yang ada di misalkan negara Irak, kemudian Libya, negara-negara yang lain lah, yang otoriter, di situ ada istibdad, ada tirani, kepemimpinan tirani. Itu tentu kita lebih baik. Di sini kita ada kebebasan menyampaikan pendapat, ekspresi dan seterusnya. Ya. Sementara saya membaca ulama-ulama di Timur Tengah itu baru mewacanakan kebebasan. Baru mewacanakan kebebasan saja itu sudah ditangkap kadang-kadang. Ya kan? Apalagi mewujudkan kebebasan itu. Kita sekarang mendengar banyak ulama-ulama, banyak ilmuwan-ilmuwan yang ditangkap gara-gara katakanlah mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal kalau kita mengacu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu kan beliau sangat senang ketika rakyatnya itu kritis. Rakyatnya itu bisa mengkritisi kebijakan kepemimpinan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Kalau ditanya negara mana, ya kita sekarang itu punya obsesi bagaimana negara kita ini menjadi negara superpower dunia, Pak Yahya. Bisa menjadi penyeimbang dari negara-negara yang sudah eksis di dunia. Ada negara Rusia, ada negara Cina, Amerika dan seterusnya. Kita punya obsesi bagaimana mengantarkan negara ini menjadi negara superpower yang baru gitu kan. Ya, dengan bahasa yang lain jadi bocor suara. Bocor ini. Ini adalah hadis yang sahih yang dimana ada itu enggak? Ini kartu double itu dengerinnya. Jadi memang ya belum ada negara yang ideal. Ya, di Saudi misalkan itu ada kesejahteraan sebagaimana di Orde Baru ya, di Orde Lama, maksudnya di Orde Baru gitu, ada kesejahteraan, tapi nggak ada kebebasan di negara-negara Timur Tengah itu. Ya sementara kita di Indonesia ini kan cenderung ada kebebasan ya kalau dikatakan sejahtera mungkin setengah sejahtera lah ya. Tapi pokoknya kita ke depan itu negara yang sejahtera, ya, kemudian negara yang ada kebebasan, ya, itu bisa digabungkan itu kan, antara kebebasan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena kalau kita mengacu kepada surat Quraisy, ternyata surat Quraisy itu mengajarkan kepada kita 3 prinsip bernegara. Falya'budu rabb hadzal bait. Itu menunjukkan negara yang religius, ditegakkan di dalamnya nilai-nilai agama. Allazi at'amahum min ju', yang terbebas dari berbagai macam kelaparan, berarti ada kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, negara yang terbebas dari berbagai macam tekanan, negara yang terbebas dari berbagai macam ketakutan, berarti terwujudnya hankam, ada pertahanan dan keamanan. Ini kalau kita mengacu kepada nilai-nilai politik dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Quraisy.
Itu juga yang dikatakan, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 126 itu. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al haza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara Mekah itu negara yang amin, negara yang aman, terwujudnya hankam, pertahanan dan keamanan. Warzuk ahlahu minas samarat. Berikanlah rizki kepada penduduknya adalah buah-buahan yang melimpah. Itu menunjukkan negara yang makmur, sentosa, negara yang sejahtera. Ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu menunjukkan negara yang yang religius. Itulah nilai-nilai Al-Qur'an ya sebagai model bernegara yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ditanya model seperti apa, ya kita ingin mewujudkan model negara sesuai dengan Quran di negara Republik Indonesia ya. Begitu. Ya ada keamanan religius ya. Dan juga ada kemakmuran. Itulah cita-cita Nabi Ibrahim yang dideklarasikan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 126. Apa lagi ya Pak ya yang belum terjawab tadi Pak ya? Anissa, Ya, uli ya. Anissa 59. Ulil amri minkum itu masih mufrad itu. Kalau jamaknya ulu ya. Enggak, wali mufrodnya. Uli itu sudah jamak. Wali itu yang mengurus kita. Uli itu jamak, mufrodnya itu wali. Enggak. Ini uli, ulu. Ulu itu baru jamak nih. Di sini saya berdasarkan Al-Misbah Pak Quraisy ya. bahwa itu adalah uli itu jamak, mufrodnya wali. Ya, mungkin nggak apa-apa saya berbeda pendapat dengan beliau gitu kan. Tapi di sini yang saya tahu ini adalah mufrad ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah para ulama menjelaskan ulil amri ini ada dua. Ya. Al-amr di sini pertama adalah amruddin, yaitu perkara atau urusan agama, yaitu para ulama. Yang kedua adalah amrud dunia, urusan tentang keduniaan, yaitu para negarawan. Oleh karenanya, para ulama mendefinisikan atau menjelaskan ulil amri minkum ini adalah pemimpin dan ulama. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada histori atau sejarah kekuasaan Islam ya, pemerintahan Islam, dulu itu tidak ada dikotomi antara ulama dengan negarawan. Kalau ulama biasanya negarawan, kalau negarawan adalah ulama. Baru kemudian ketika Islam ini mengalami kemunduran, itu ada pemisahan. Seolah-olah ulama itu tidak ngerti negara, seolah-olah negarawan itu tidak ngerti agama. Kalau dulu itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karenanya di sini yang menjadi catatan penting bagi kita adalah kata-kata atiu itu dihapus ya. Tidak ada secara eksplisit ketika memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Menunjukkan tidak ada ketaatan mutlak kepada manusia. Ketaatan mutlak itu hanya berlaku kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali itu tanggapan saya untuk kolega saya, Dr. Yahya. Baik, makasih. Gimana Dr. Yahya, sudah cukup menjawab ya? Jadi kalau ini saya mungkin menambahkan, tadi kan saya ingin memperkaya Hasanah, memperkaya Cakrawala. Makanya saya tanyakan karena beliau referensi saya ini. Kalau ada persoalan itu saya bertanya sama beliau. Karena menurut Pak Quraisy dalam Al-Misbah, kenapa itu ulil amri, ulinya jama, itu spirit kebersamaan. Jadi ijma'nya juga ijma jama'i. Kemudian amri-nya itu alif lam, dia itu tertentu, dia si pemerintah tidak boleh mengurusi akidah. Iya. Jadi kenapa dia tertentu? Ya itu dia nggak pemerintah ansih, ulil amri tidak boleh ngurusin akidah. Jadi hanya kemasyarakatan, sosial, keadilan tadi, keamanan, tapi soal akidah pemerintah nggak boleh turut campur. Kalau menurut Pak
Quraish Pak Shihab. Quresh. Apakah Baik, ini dalam koridor Makosidi atau enggak, itu yang ingin saya menambah cakrawala gitu. Demikian, terima kasih. ya. Terima kasih Pak Quresh ya masukannya. Iya. Berikutnya ini ada chat Ustaz Rahman. Sebelum Ya, kita kepada yang angkat tangan. Eh, Tadi itu ada ini komentar. Tadi sempat ada chat ya. Ada. Bertanya. Silvi, Mbak Silvi. Apa tadi pertanyaannya? Oh ini. Heeh. Kata ati'u pada ulil amri dihapus atau memang tidak difirmankannya? Ini di Nena. oh Nena. iya, iya. Iya, Kemudian Tasikmalaya. siapa lagi? Tadi itu saja ya. Ibu Iya, Silvi, Ibu Silvi, Bubble. Ada pertanyaan ya ini? Di bawah dia Apakah bertanya. budaya Indonesia secara umum akan bisa melahirkan nilai-nilai konstruktif dalam hal ini egaliter? Contoh seperti waktu lalu dalam masa kampanye ya. Pak Jokowi pernah masuk gorong-gorong sama tim pembersih. Ini masalah egaliter. Apakah egaliter termasuk nilai-nilai dalam Al-Quran gitu ya kayaknya ya? Iya, iya. Ada tentang egaliter. Oke, silakan Ustaz Rahman. Baik, egaliter ya atau al-musawah dalam bahasa Arab itu salah satu prinsip dari nilai-nilai politik yang ada dalam Al-Quran. Kita tentu mengetahui dan memahami sebuah ayat yang berbunyi Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari adanya laki-laki dan perempuan itu dijadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu tujuannya adalah saling mengenal, tapi yang menjadi parameter kemuliaan seseorang Ya. itu bukan karena jabatannya, bukan karena stratifikasi sosial mereka di masyarakat, bukan karena yang lain-lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Oleh karenanya Islam membebaskan perbudakan. Bagaimana Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh Abu Bakar karena memang perbudakan itu tidak memanusiakan manusia. Oleh karenanya dalam ajaran Islam kita misalnya belajar dari peristiwa wukuf ya, peristiwa wukuf di Arafah di mana semua manusia ya pakaiannya sama, pakaian serba putih ya, tidak dibeda-bedakan dari suku manapun, itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan egaliter. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Islam mengajarkan egaliter dan inilah mestinya menjadi salah satu prinsip dalam mewujudkan negara yang baik, dalam mewujudkan politik yang baik, diantaranya tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai al-musawah. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Ya, karena untuk berlaku adil itu tidak hanya tidak boleh memandang dari segi agamanya, identitas agamanya, tapi kepada siapapun. Ya, Islam, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil ya. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah Anda berpaling, ya, janganlah Anda memalingkan wajah Anda kepada manusia. Kepada manusia saja dilarang, apalagi kepada sesama begitu kira-kira begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu prinsip penting dalam mewujudkan negara yang baik itu memang harus ditegakkan, diimplementasikan prinsip al-musawah atau egaliter ini. Nah, itu salah satunya ya. Gimana? Ustaz Rahman,
Oke, Ya, Ikutan dong. ya. Oke, berikutnya kepada Ustazah Sita Resmi, kami Ya, persilakan kepada beliau. Berikutnya jazakallah khair, Ustadz Rahman, Ustadz Rahim. Yang pertama kaitan dengan konsep adil, konsep ya kalau dalam pengertian ini human rights ya. Diskriminasi, tidak ada diskriminasi untuk semua. Nah, ini kita sama seperti bicara, apakah bicara tentang universal human rights, hak asasi secara universal, tapi juga ada particular human rights. Jadi hak asasi yang sifatnya khusus, mungkin lokal sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal, kaitannya misalnya dengan LGBT. Saya ya, baru membahas ini beberapa, karena itu yang didengung-dengungkan terus di Barat, karena tidak kebebasan bagi seseorang juga harus memperhatikan kebebasan orang lain. Hak asasi seseorang juga harus memperhatikan juga, seperti contoh gini, oke, kamu berhak ya, mungkin bilang kamu perempuan, tapi saya berhak juga mengatakan kamu laki-laki karena dia transgender kayak gitu ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati konsep tentang tidak ada diskriminasi. Ini adalah kaitan dengan kemaslahatan karena pasti tujuan syariat itu adalah maslahat ummah gitu. Jadi ya. jangan sampai ini kemudian ketika kita salah ya mengutarakan hal itu maka kemudian ya dijadikan alat untuk kaum LGBTQ ini untuk mengatakan loh stop dong diskriminasi kepada kami dan seterusnya karena mereka ini adalah ideologi jadi namanya gender ideology dan mereka gencar sekali bahkan di sekolah internasional di Indonesia juga mereka mengajarkan tentang LGBTQ. Kalau di Barat itu mulai jadi pemberontakan dari para orang tua ya. Itu satu poin ya tentang tadi kebebasan, diskriminasi. Menambahkan aja supaya lebih lengkap ininya. Kemudian terkait dengan pertanyaan, saya pengen urunan nggak apa-apa ya. Pertanyaan dari Mbak Silvi ini terdorong untuk menjawab ketika tadi Mas Mas Rahim ketawa bacanya ya. Jadi menurut saya bukan masalah seseorang kemudian bersikap sinis ya pada upaya pencitraan seorang pemimpin, tapi menurut saya adalah soal job desk gitu. Jadi misalnya seorang anggota dewan, tugas dia adalah mengontrol eksekutif, kemudian juga masalah budgeting, kemudian masalah membuat regulasi. Ya dia harus bicara hal itu di parlemen. Tapi bukan dia eksekutornya. Eksekutornya adalah para eksekutif. Jadi yang kalau menurut saya kaitan dengan demikian juga tugas pemimpin. Apakah tugas pemimpin misalnya Mensos dia harus turun bagi-bagi dana gitu ke para pemulung, ke para ini seperti yang dilakukan oleh Mensos belum lama. Menurut saya itu hal yang tidak tepat gitu. Artinya bahwa harus seorang presiden kayak membagikan sembako. Lebih baik dia berpikir bagaimana caranya menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan seterusnya, investor asing masuk gitu, tapi tidak menggadaikan kedaulatan negara dan seterusnya. Jadi hal-hal kecil seperti tadi gorong-gorong, ya ada orang yang bisa melakukan gitu. Itu sama seperti seorang wali kota pernah ya mengatakan makan tangan kanan. Itu bukan tugas wali kota. Ada spanduk-spanduk makan tangan kanan. Makan tangan kanan itu tugasnya Ustadz Zofar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ulama gitu. Tapi tugas Ustadzah TK. Iya. Tugas wali kota menyediakan apa yang bisa dimakan rakyatnya. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Takut nanti presiden ngerebut profesinya mandor, profesinya kuli bangunan. Nah, setuju Ustadz. Kan kasihan mereka. Oh iya, tadi Sementara mandor dan kuli bangunan tidak bisa menggantikan tugasnya presiden. iya. Nah, berarti lanjut Ustadz Muzaffar nih, Mas Rahim. Ya, saya persilakan Ustaz Muzaffar nih. Loh, apa ini? Oke, berikutnya saya persilakan Ustaz Muzaffar. Ini kayaknya banyak talik nih dari beliau. Enggak. Harus banyak taklik, harus banyak. Jangan. Hasyiah Ya. dan talikat. Tafadhal Ustaz Ya Muzaffar. elah mentaklik dokter. Ya, silakan.
Kita tunggu disertasi Iya. beliau. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Dr. Rahman, Dr. Rahim, Dr. Yahya tadi, Dr. Sita dan semuanya, Masya Allah. Ya, tema-tema yang kita angkat, apalagi dalam konteks politik itu memang banyak sekali yang selalu fokus pada yang perlu ditata. Jadi ya perspektif tafsir maqasidi itu penting sekali. Terus kemudian tadi fokus pada nilai-nilai. Mohon maaf tadi Ustaz, kalau menurut saya lebih sederhana. Qiyam al-bina asyasi itu tadi kan antum terjemahkan nilai-nilai politik konstruktif ya. Ya, performa apa? Iya, jadi kita terjemahkan letter luck-nya malah lebih jelas dan saya kira ke sana arahnya. Itu nilai bangunan politik. Artinya bangunan politik sebuah negara itu dibangun atas dasar nilai itu, jadi gitu. Itu lebih ini. Kalau tadi nilai yang politik konstruktif gitu, nanti orientasinya ke mana yang destruktif itu. Jadi ini sedang bicara bangunan politiknya. Jadi bina siasi. Jadi dan semacam itu, mungkin seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang perlu ditata menurut saya kalau kita bahas seperti ini. Yang pertama saya kira penting mungkin barangkali kalau seandainya tadi diawali dengan mendefinisikan wilayah atau menyampaikan batasan wilayah siasah untuk kemudian kita keluarkan yang masuk dalam qiyam siasi itu mana? Itu setelah kita sebutkan. Jadi siasah itu apa, politik itu apa gitu. Antum tadi kan justru fokus ke tekstual. Kata-kata siasah di Quran nggak ada, di hadis ada ini, jadi itu. Tapi sudah kita fokus langsung kepada untuk kemudian kita menuju kepada nilai yang penting itu apa di siasah itu setelah kita ini kan. Jadi cakupan siasah. Sehingga dalam konteks kepemimpinan negara, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Yahya misalnya mengutip dari tafsir Al-Misbah, itu tentang ulil amri. Yang mohon maaf, saya kok menangkap aroma tendensi ketika membatasi al-amr di situ, lalu kemudian negara itu akhirnya ada urusannya dan tidak masuk di situ urusan akidah. Itu saya kira akan sangat confuse itu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks dalam konteks human rights saja misalnya gitu, itu hak asasi paling dasar itu kan agama. Jadi gitu. Kepentingan paling dasar rakyat dan bangsa itu adalah agama, akidahnya. Terus ketika kemudian akidahnya, agamanya dilecehkan, dikocar-kacirkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, punya senjata, punya duit. Kalau misalnya yang merusaknya itu individu, ulama tampil menjelaskan, meluruskan. Tapi ketika yang merusak itu adalah berkekuatan, di sini peran agama, peran negara dibutuhkan untuk melindungi hak asasi itu. Seperti ketika jadi dicurinya agama dan akidah warga negara dan itu asasi hak asasi paling asasi itu tidak lebih ringan daripada dicurinya hartanya.
dicurinya nyawanya atau kehormatannya. Begitu. Jadi kalau tadi karena bisa beda nanti arahnya. Udah itu negara jangan ngurus apa itu akidah, ngurus ini akidahnya sesat atau enggak sesat. Padahal ini adalah bagian yang paling sensitif dan paling berpotensi menimbulkan konflik. Begitu negara itu tidak tampil, sudah sama saja nyuruh antar masyarakat yang beda agama itu perang. Jadi dan seperti itu. Jadi nah ini di situ makanya mengapa tadi saya katakan bahwa pentingnya untuk kita memperjelas. Jadi artinya bahwa politik kepemimpinan negara itu yang itu masuk di wilayah siasah itu meliputi apa? Jadi gitu. Jadi melindungi itu terus kemudian memastikan bahwa jadi segala sesuatu yang ada potensi konflik, potensi permasalahan dan di situ dibutuhkan kekuatan negara tampil, itu berarti urusan negara. Jadi itu bisa urusan perut, bisa urusan pendidikan, bisa urusan apa saja sosial, dan yang paling sensitif itu justru adalah urusan agama dan urusan ideologi. Memang mereka bukan kemudian memaksakan, yang tidak boleh kan memaksakan. Jadi itu agama juga melarang memaksakan, jangankan negara agama ini. Tapi ketika kemudian apa itu bahwa masalah agama itu kemudian menjadi potensi konflik dan real seperti itu. Ambil sebagai contoh lah misalnya bahwa apa itu jadi ya yang sedang rame saat ini Az-Zaitun, Panji Gumilangnya segala macam seperti itu dan yang lain-lainnya banyak. Jadi itu kan kita tahu semuanya. Jadi ada bagian-bagian yang itu wilayahnya ulama. Ketika yang dibutuhkan adalah penjelasan. Jadi, tapi ketika sudah tidak cukup seperti kata-kata ini hadis mauquf asar dari Sayyidina Utsman, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah itu mengontrol kehidupan ini supaya baik itu dengan kekuasaan pemimpin sultan dalam hal-hal yang tidak bisa dikontrol dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu maksudnya apa sih? Ketika ada penyimpangan, ada kejahatan, ada kerusakan di masyarakat, jadi gitu, yang bisa dikontrol oleh Al-Qur'an itu adalah ketika seseorang melakukan penyimpangan, kesesatan, kejahatan, terus mau diluruskan, dibacakan Al-Quran ayat, dibacakan hadis, terus kemudian dia sadar, dia tobat istighfar. Itu ulama. Itu dengan Quran. Tapi dari 100 orang yang melakukan kejahatan itu yang mempan dibacakan ayat hadis itu berapa? Ada orang-orang yang dibacakan 1000 ayat, 1000 hadis itu semakin menjadi-jadi. Nah, di situ sultan yang berperan. Jadi gitu, dibutuhkannya. Tadi mungkin saya lihat bahwa kita perjelas. Jadi wilayah politik, kenegaraan, kekuasaan. Terus ulul amri itu Buya Yahya. Jadi itu secara ini. Jadi ada makna lugawi arti secara bahasa etimologis dan ada makna yang istilahi secara etimologi syar'i itu sudah clear meskipun kemudian umumnya diarahkan kedua makna tadi itu, tapi yang lebih dominan makna yang terpakai ulul amri dalam ayat hadis dan penggunaan para ulama. Jadi waliul amr itu sudah menjadi istilah syar'i. Itu lebih ke arah penguasa negara. Jadi artinya bahwa kalau dalam konteks ulama itu ya pengembangan dan tambahan. Tapi aslinya secara syar'i itu. Jadi sama seperti ketika kita baca istilah sholat dalam Al-Quran dan hadis. Itu sudah jangan dibawa ke arti bahasa. Zakat, puasa, saum. Itu sudah syar'i maknanya. Begitu juga ulil amri.
Itu dalam konteks itu. Meskipun ya itu tadi, bahwa dalam konteks agama ulama masuk, tapi aslinya ketika ulul amri disebutkan tanpa dijelaskan maksudnya, arahnya itu adalah ke ini negara. Nah, tinggal yang diurus negara dan pemimpin negara, presiden, khalifah, raja, perdana menteri itu apa? Nah, itu yang masuk wilayah politik. Itu yang tadi saya berharap dikelirkan batasan wilayah siasah. Nah, dari situ di wilayah inilah nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pondasi. Nah, itu akan lebih mudah. Tadi mungkin kurang di apa? Ya karena Dr. Rahman terfokus pada kata siasah ada nggak di Quran, ada nggak di hadis. Akhirnya kemudian Perkaya ini lupa. Dewan pengujinya Ya, luar biasa, Mas Rahman. secara keilmuan tentu kita butuhkan. Tapi untuk kita akhirnya membahas apa saja qiyam, nilai-nilai yang dibutuhkan dan sangat penting, itu kita perlu menjelaskan. Jadi definisi dan wilayah siasah negara itu apa. Saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz Muzaffar. Kepada Ustadz Rahman, saya persilakan untuk memberikan sanggahannya, pembelaannya, disertasinya. Nggak merasa diserang sih. Enggak. Apalah namanya itu. Memperkaya. Jadi melengkapi tanggapan dan juga meluruskan. Luar biasa tanggapannya mulai dari Dr. Yahya, ada Dr. Sita, ada Dr. Ustadz Ahmad Muzaffar, insya Allah. Dr. Honoris causa. Ini diskusi yang luar biasa. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mengacu kepada definisi para ulama tentang siasa, misalkan Imam Al-Mawardi itu mendefinisikan kepemimpinan itu kan sebagai pengganti dari kenabian ya, dalam konteks menjaga agama dan memakmurkan dunia. Itu salah satunya. Al-khilafatu maudu'atun li hirasatin nubuwah fi hirasati ad-din li khilafatin nubuwah fi hirasatid din. Jadi kepemimpinan itu adalah dalam rangka ya sebagai pengganti kenabian dalam konteks menjaga agama dan mengatur dunia, kehidupan siasat dunia. Jadi yang menarik sebenarnya Imam Al-Mawardi ini menjelaskan tentang orientasi dari sebuah adanya kepemimpinan. Ya. Tapi kalau kita mengacu kepada definisi-definisi para ilmuwan kontemporer ya, politik itu bisa diartikan seni dari seni untuk mendapatkan sesuatu gitu, seni untuk mengatur ya, seni untuk mendapatkan sesuatu tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum gitu, kira-kira begitu ya. Artinya banyak definisi gitu kan terkait definisi siasah. Tapi yang terpenting dari siasah itu adalah terkait dengan kepemimpinan publik, terkait bagaimana mengatur manusia agar tercipta kehidupan yang teratur ya, sistemik gitu kan, sehingga tidak ada chaos, tidak ada kekacauan. Sehingga dari adanya keteraturan ini tercipta kemaslahatan dan mencegah dari berbagai macam kerusakan gitu. Kenapa saya tadi misalkan bukan fokus tapi menyoroti sedikit bagaimana politik dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ada semacam tesis ya, bahwa politik itu tidak ada kaitannya dengan Quran, dengan hadis gitu kan. Makanya perlu diungkap begitu. Yeah. Yang intinya politik itu sebenarnya adalah
aktivitas yang mulia, ya, aktivitas yang mulia. Bahkan ini politik ini termasuk salah satu sarana yang mengakselerasi seseorang masuk surga gitu kan. Kalau benar ya. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat itu, yang pertama kali disebut itu adalah imamun adil, Imamun adil. pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu akan memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya untuk manusia. Kepemimpinannya itu digunakan untuk mencegah dari berbagai macam kerusakan. Artinya manfaatnya itu manfaat massal, manfaat kolektif, sistemik. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang secara individu gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya politik itu sangat mulia gitu. Walaupun nanti proses-prosesnya agak rumit juga ya. Dalam konteks politik praktis itu agak agak rumit ya, agak rumit dalam politik praktis. Bukan agak, dokter. Sangat. Ya ini bahasa saya begini. Halus. Sangat. Ya. Jadi Sangat. agak rumit itu dalam Iya. politik praktis gitu kan. Antara idealita dengan realita. Begitulah kira-kira gitu kan. Ini sebenarnya kita ini doktoriahnya para politisi ini sebenarnya. Bukan politikus ya. Tapi politisi. Ilmuwan. Mas Ustadz Rahman nambahin sedikit dong, boleh? Iya, silakan. Saya tertarik tadi dengan beberapa definisi yang Ustadz Rahman sampaikan ya. Di ilmu politik juga ada itu. Misalnya, politics is an art of possibilities. Politik adalah seni berbagai kemungkinan. Never say never. Kita contohnya, jangan pernah bilang, amit-amit saya nggak mau kerja sama sama dia. Saya amit-amit saya nggak mau kolaborasi sama dia, kayak gitu ya. Nah itu never say never, karena it's an art of possibilities. Nah ada lagi Harold Laswell mengatakan, politics is who gets what, when, and how. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana, kayak gitu. Jadi kaitannya dengan sumber daya juga gitu. Cuman bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu mewarnai. Ini yang menjadi PR kita adalah tadi ada masukan dari Mbak Wiwin, tolong disebarluaskan. Jadi memang para ilmuwan politik seperti atau ilmuwan yang kaitan dengan syariah ya yang ada di grup ini harus rajin benar-benar menyebarkan ini agar para politisi atau politikus atau para anggota dewan atau kemudian para pemimpin terinspirasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi jangan kayak terpisah gitu. Yang mengilmui, yang mempelajari, yang menghayati di satu sisi dan para praktisi mempraktekkan hal yang lain. Bahkan yang sedih adalah kalau mereka sudah punya nilai sendiri, punya konsep sendiri, punya tujuan-tujuan sendiri, lalu mencari-cari ayat-ayat Quran untuk menjadi legitimasi. Ini mungkin tadi Dr. Rahman ini memberikan bingkai, ya bingkai frameworknya seperti ini gitu, nilai-nilai politik di dalam Al-Quran yang dalam tuntunan Allah gitu, dan para politisi atau politikus itu bergerak sesuai dengan nilai-nilai tadi sebagai bingkainya. Jadi bukannya dia punya tujuan pribadi yang kemudian kan ada larangan al-ghayah la tubariru al-wasilah gitu. Tujuan nggak boleh menghalalkan cara. Tapi dalam buku The Prince, das Ziel heilig das Mittel. Tujuan memang harus menghalalkan segala cara. Itu konsep barat gitu ya. Jadi mudah-mudahan terus kajian-kajian seperti ini juga sampai gitu kepada para praktisi. Saya lihat di sini juga banyak para caleg ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat mereka. Makasih Mas. Ya. Bapak Ibu sekalian, tersisa waktu kita menjelang pukul 7 pagi ya. Masih ada 3 menit kurang lebih. Closing statement. Closing statement, tapi sekaligus saya juga mengajukan pertanyaan kepada Dr. Rahman sebagai closing statement. Ini kan seringkali orang menisbat. Jadi gini, ada value-value, nilai-nilai yang sama secara pelafalan. Misalnya keadilan. Keadilan itu kan juga ada di orang-orang sekuler juga mengatakan keadilan, kesetaraan, dan seterusnya.
kemudian juga misalnya kasih sayang, dan seterusnya, yang itu juga ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita seringkali misalnya umat muslim menyebutkan di dalam Islam itu ada tentang keadilan, ada tentang kasih sayang, ada tentang kesetaraan. Kalau begitu, ya apa bedanya dengan nilai-nilai yang dibawa oleh negara-negara demokrasi sekuler dan seterusnya. Nah, ini menurut Ustaz Rahman gimana ini membedakannya, atau argumentasi apa sih sebenarnya yang atau apa yang membedakan keadilan dalam perspektif Barat dengan keadilan dalam perspektif Islam? Mungkin sekaligus closing statement, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mas moderator ya, Dr. Abdurrahim, yang memberikan pertanyaan sekaligus closing statement ya. Ya. Baik, keadilan ya dalam Islam itu kan definisinya wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan koridor dan tempatnya. Jadi posisi adil itu sama dengan adab, dalam artian adab itu kan memposisikan sesuatu sesuai dengan apa namanya situasi, tempat dan seterusnya gitu kan. Kita punya adab kepada Allah ya, punya adab kepada Rasul dan seterusnya, punya adab kepada sesama manusia. Misalkan begini, ada terminologi yang berbeda misalkan antara apa namanya akhlak ya dalam pandangan Al-Quran dengan pandangan Barat gitu misalkan. Akhlak itu, misalkan akhlak nih, akhlak kan sering diterjemahkan begini, apa namanya adab atau etika yang baik gitu kan, etika sesama manusia. Padahal jangan lupa akhlak itu juga satu kata dengan al-khaliq, al-khaliq dan makhluk gitu kan. Ini udah beda kan di sini. Kalau kebanyakan orang itu hanya menyorot apa namanya hubungan sosial antar sesama manusia. Tapi dalam Islam dikatakan seseorang itu mutakhalik, orang yang berakhlak kalau dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berakhlak kepada Al-Khaliq. Baru kemudian ketika dia berakhlak dengan Al-Khaliq, baru secara hablum minan nas, secara sesama manusia, dia juga harus bisa mengimplementasikan apa namanya mewujudkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya bagaimana kita memposisikan sebagai hamba Allah ini ya, apa namanya menerapkan nilai-nilai keadilan tadi. Yang terpenting kata kuncinya adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan koridornya. Ya artinya ya misalkan nilai keadilan itu kan dalam Islam itu wahyu gitu kan. Wahyu. Nah, sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang sudah sawabit, sesuatu yang sudah permanen itu tidak bisa dikotak-katik. Tidak bisa atas nama keadilan kita yang laki-laki ini ingin menjadi perempuan karena perasaannya perempuan. Ya kan? Tidak bisa atas nama keadilan seseorang yang ditakdirkan dia perempuan karena kecenderungan seksualnya adalah laki-laki ingin jadi laki-laki. Itu justru tidak adil, ya. Tapi adil dalam perspektif ajaran Islam bagaimana kita sebagai hamba Allah apa namanya memposisikan diri ini sesuai dengan aturan ya, aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam begitu kan. Itulah adil. Walaupun tentu kata-kata adil ini ada persamaan ya antara apa namanya antar persamaan, ada persamaan baik itu dalam perspektif Islam, perspektif Barat itu ada persamaannya, misalkan kebebasan berpendapat, keadilan dalam mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, keadilan di depan hukum itu mungkin ada persamaannya. Tapi ada sisi-sisi juga yang berbeda. Ya, begitu Mas Dr. Abdurrahim ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri diskusi ini. Sebenarnya dalam teori politik Islam terkait dengan sistem bernegara itu
ada dialektika yang sangat panjang gitu kan. Ada di antara para ulama itu ada yang mewajibkan harus khilafah. Ini memang tidak bisa dipungkiri, ada diskursus seperti itu. Harus khilafah. Pendapat yang kedua, itu tidak harus khilafah. Yang penting nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai politik itu bisa diterapkan, apapun sistemnya, apakah kerajaan, demokrasi, dan sistem-sistem yang lain, selama nilai-nilai tersebut bisa diwujudkan, maka ya itulah negara tersebut akan sesuai dengan prinsip-prinsip Quran begitu. Dan saya lebih setuju pendapat yang kedua ini karena ini juga saya setuju dengan pendapatnya Bapak Muhammad Nasir ya, bahwa yang terpenting itu adalah nilai-nilai Quran ini bisa diterapkan dalam negara apapun, apakah kerajaan dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Ibrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Rahman atas pembahasan kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak perlu menambahkan, mengkonklusikan dan seterusnya. Saya rasa cukup jelas dan semuanya. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali insya Allah di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, kajian kita penuh berkah, menjadi sebab penambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahya kapan jadi narasumber Bu Yahya? Masih TK, Bunda masih TK, Bunda. Waduh. Masya Allah. Tanggal 7 September bisa, Dr. Yahya. Nantilah saya japri ya. Iya. Insya Allah. Bismillah. Cincai lah nanti. Oke.